Ta'ala. Jadi itu alif lam mim tadi itu kan ada hal-hal tertentu yang Allah rahasiakan. Ngapa Allah rahasiakan? Satu tadi yang masalah IPI tadi. Yang kedua kenapa? Agar kita nih bercari, bertanya, belajar, itu kan? Nah, seperti itu. Apa namanya itu? Ya karena kita kan ada yang segi yang kita tidak tahu. Dokter, mungkin dia ahli dalam kesehatan, tapi masalah listrik kan baca laku kan dari dokter kan. Kalau aku belajar teknik elektro, ya, belajarnya belajar 7 tahun, hampir 7 tahun aku belajar di teknik elektro itu. Ya, jadi masalah listrik itu kira-kira bukan tahu galau, maksudnya aku lebih terti dari dokter gitu. Ya. Tapi giliran urusan apa namanya itu kesehatan, ya aku mungkin tak banyak paham, banyak tahu dan seterusnya. Nah makanya itu kita harus saling menghargai, ya, tak boleh menyombongkan diri. Aku lah paling pintar, ya, aku lah paling hebat, kau tuh apa? Sekolah lagi tidak tamat, nah jangan dosa besar kalau benar itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Rasulullah kan tidak sekolah dia, ya, tapi dia orang yang cerdas, ya, orang yang pintar. Nabi Ta'ala, jadi kita harus menghargai. Turutlah Nabi Yusuf alaihissalam. Masalah ilmu, dia doa ketika dia mendapatkan jabatan posisi menteri, menteri bendahara, apa ucapannya? Robbi, ya Tuhanku, qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dia balikkan kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang telah memberikan aku jabatan ini, kekuasaan ini, minal mulki, sebagian kecil dari kekuasaan itu Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkaulah yang ngajari aku takwil mimpi. Nah, takwil mimpi itu bagi Nabi Yusuf, tapi bagi kita manusia seluruhnya kok yang ngajari kita ilmu pengetahuan. Ajari anak-anak kamu, anak-anak kita, kamu yang misalnya dia apa ibarat itu sekolah tinggi. Dengan sekolah tinggi tadi dia dapatkan posisi yang tinggi pula. Nyari duit dia mudah. Ingatkan, ilmu yang kau dapatkan itu dari Allah, ya, bukan dari kau seorang. Maka ajarilah doa Nabi Yusuf tadi, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Lalu Nabi Yusuf melanjutkan, Fatirus samawati wal ard. Lihat, dia sebutkan, aku kan belum apa-apa, puji Nabi Yusuf, dibandingkan dengan Engkau ya Allah. Ngapa? Kan Engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Fatirus samawati wal ard, maka ya Allah anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Kaulah yang menjadi pemimpinku yang sebenarnya. Engkaulah yang menjadi pelindungku. Jadi aku ini penjabat sekarang. Aku ini menteri bendahara, menteri keuangan kalau di kita nih, ngatur pendapatan dan pengeluaran negara ini tadi. Maka aku tidak akan membuat kebijakan melarang sesuatu kecuali yang dilarang. Kularang itu adalah yang Engkau yang melarang. Aku tidak akan menyuruh sesuatu kecuali Engkau yang menyuruh itu. Maksudnya dia tidak akan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka disebut tadi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Apa yang kau perintahkan itulah yang akan aku perintahkan. Apa yang kau larang itulah yang aku larang. Nah, tidak sebaliknya. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka agar menjaga semangat tadi dia berlanjutkan doanya. Ya, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimah ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh kepada perintahmu. Ya. Lalu apa lagi? Wa alhiqni bis solihin, senangkan aku terus bersama agar aku senang selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Gabungkan aku ya Allah dengan orang-orang soleh. Karena orang yang mendapatkan posisi yang tinggi itu, dia tak dekat dengan orang-orang soleh, nyimpang. Orang yang banyak hartonya, kalau dia tak dekat dengan orang soleh, dia juga nyimpang. Nah seperti itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam takut itu, maka dia sebut walhiqni bis solihin. Ya Allah, gabungkan aku terus dengan orang-orang yang soleh. Ayatnya di ayat 101 dari surat Yusuf, doa itu tadi. Nah jadi sekali lagi itu balikan ada yang Allah rahasiakan dari manusia ini. Agar kita ini berdoa kepada dia, agar kita selalu minta petunjuk kepada dia, ya. Karena kita tak tahu, Allah yang mau tahu. Ya Allah, Covid ini kami melihatnya tak baca, dia tak bersuara, kami tak dengar suaranya, dia juga tak mengambu, tak berasa pula, gitu kan? Ya, maka ya Allah, bagi kami Covid itu gaib, rahasia,
tetapi Engkau Maha melihat, Maha mengetahui. Ya, waktu itu kita berserah kepada Allah SWT. Ya. Jadi ayat berikutnya Allah pun melanjutkan, Zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim tadi walaupun dirahasiakan Allah maknanya, Allah sebutkan itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Enggak boleh kita menganggap dia bukan Al-Qur'an. Nah, aku tak ngerti apa artinya. Ini bukan Quran, enggak boleh. Ya, itulah jangan diturut orang di surat Ali Imran ke-7 itu. Orang-orang seperti itu. Orang-orang kafir itu seperti itu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Ya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Allah jelaskan itu. Tak kate yang pacak tahu arti yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi tak usah nak dicari-cari. Alif lam mim itu apa artinya? Tak usah dicari-cari. Kaki sesat. Kan Allah rahasiakan itu. Tidak usah pening di situ. Pokoknya yakin baik, ikuti. Ada yang namanya ar-rasihun, orang yang mendalam ilmunya. Ar-rasihun fil ilmi. Apa yang dia lakukan? Ayat ke-8 itu intinya. Ayat ke-7 tadi saya lanjutkan. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam, di aku bacakan dalam bahasa Arabnya. Warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaqulun, mereka mengatakan aman nabi, aku beriman kepada alif lam mim tadi bahwa itu adalah firman Quran, firman Allah, ayat Allah. Baik itu, walaupun dia tak ngerti, pokoknya kayak itu ayat Allah. Nah, dan itu Jadi lalu kemudian mereka mengatakan setelah dia ngomong baik itu, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali yang berakal. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Itu doa mereka yang beriman tadi, yang baru akal tadi. Mereka minta kepada Allah, ya Allah mantapkan imanku, jangan digoyang-goyang lagi setelah iman itu ada dalam hatiku. Itu. Jadi maksudnya jangan cak orang tadi cari takwilnya ngapo. Nah, tak usah dulu pikirkan, karena itu akan membuat goyah iman kita lagi. Nah, makanya pokok yakin baik. Maka itu di ayat yang berikutnya yang di surat Al-Baqarah tadi, zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Itu Quran juga tak naruh keraguan di dalamnya. Jangan kau ragu dengan itu tadi. Ya, paling tidak kita tak kerti maknanya alif lam mim, paling tidak uji Nabi kita dapat pahala 30. Alif lam mim, aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dapat satu pahala, makanya ya, tiap-tiap pahala itu akan Allah kalikan 10. Jadi dapat 30 gitu alif lam mim. Benar. Orang beriman seperti itu. Usah lagi nak dicari-cari takwilnya. Enggak usah Karena aku pernah terdengar ada orang yang kemudian dari situ ibarat tuh orang yang kebatinan biasanya nak ngupasnya, yang nak ngambil ilmu kebatinan seperti itu. Enggak usah. Pokoknya kita baca alif lam mim itu ayat Quran, pokoknya kita minta guys, utaman apa yang ada di situ minta walaupun kita tak ngerti maknanya itu. Nah itu baik itu orang beriman. Ya.